Pria tidak bercerita, sekalinya cerita, malah bikin power supply. Contohnya papak satu ini, berawal dari unit PSU rakitannya yang rusak. Sepele sih, yang rusak cuma Arduino-nya doang kok. Mau diperbaiki, rasanya nanggung. Mending rakit baru dengan fitur yang lebih banyak. Di video kali ini kita coba bikin PSU baru nih pak, buat ngegantiin yang lama. Kebetulan ada nemu modul lab bench PSU murah di toko oren. Kalau dari bentukannya sih keren pak. LCD-nya lumayan gede, fitur-fiturnya komplit, powernya juga lumayan di 90 watt pak. Di bagian depannya ada 4 tombol sebelah kiri, di tengah ada layar 1,8 inch dengan backlight warna putih, dan di sebelah kanan ada knob rotary encoder dan power button. Lanjut di bagian belakang kita bisa lihat ada beberapa filter caps, ada fan dan heatsink, terus ada sebuah induktor. Labelnya ada di bagian bawah konektor. Awas, jangan sampai kebalik pak untuk positif dan negatifnya. Di bagian I/O-nya bisa dicopot gini pak. Oke lanjut kita coba nyalain dulu. Kalau untuk pilihan menunya banyak sih pak. Mulai dari fitur proteksi over voltage, current, low voltage, temperatur, overpower, dan lain-lain. Kita bisa kalibrasi voltage-nya juga lewat menu. Ya lumayan sih. Kecil-kecil cabai rawit pak. Oke lanjut kita coba rakit. Kali ini nggak muluk-muluk sih. Pengennya punya PSU yang range voltage-nya dari 0,5 volt sampai 30 volt. Terus ada port USB fast charging yang outputnya bisa dimonitor. Ya cukup lah buat teknisi pemula kayak saya. Untuk bahan-bahannya kita butuh modul PSU yang tadi, SMPS 24 volt 4 ampere. Loh kok cuma 4 ampere? Emangnya cukup? Mengingat output daya dari modul PSU-nya cuma 90 watt, seharusnya di 24 volt 4 ampere cukup sih pak. Kalau di total ya sekitar 96 watt kan ya. Terus lagi kita butuh modul charger yang udah support fast charging, voltmeter plus ampere meter digital. Nah ini fungsinya buat ngebaca output dari modul fast chargernya nanti pak. Switch on off yang ada LED-nya, soket AC female, binding post untuk output supply, dan beberapa jenis kabel. Untuk enclosure-nya kayak yang udah-udah, pakai akrilik sama wall hanger pak. Kita ukur-ukur dulu, terus coret-coret di Corel Draw. Kalau mau pakai desainnya yang saya bikin, link filenya ada di deskripsi. Nah kalau udah selesai di laser cut, hasil jadinya kayak gini pak. Ya nggak jelek-jelek amat lah ya. Oke sebelum lanjut kita fitting komponen, kali aja ada yang nggak pas. Oke nice, sepertinya pas. Untuk bagian port USB charging ada sedikit tambahan penyangga, biar nggak gampang ngoblak pak. Penyangganya terbuat dari akrilik 5 mm yang digabungkan jadi satu, terus ditempelin pakai lem akrilik pada front panel. Oke sebelum masuk proses pengecatan, akriliknya kita bersihin pakai alkohol dulu pak. Lanjut lagi akriliknya kita cat hitam dulu pak. Kenapa nggak pakai akrilik hitam? Biasa, masalah budget pak. Kebetulan stok cat hitam di rumah ada banyak, ya kita pakai aja. Bagian enclosure-nya udah selesai. Kita lanjut ke part elektroniknya pak. Untuk modul chargernya ada sedikit modifikasi di bagian port USB. Jadi intinya kita bakal mutus jalur antara ground dan port USB, yang nantinya bakal dihubungkan oleh voltmeter digital. Gampang, tinggal diiris pakai cutter aja pak. Lebih jelasnya bisa dilihat di foto berikut. Dan untuk wiringnya bisa dicek di deskripsi. Di sini pin negatif pada port USB-nya tinggal kita tekuk aja pak. Tujuannya biar pin negatif nggak connect ke PCB. Nah, kira-kira kalau udah dimodifikasi, hasil jadinya kayak gini, Pak. Bakalan ada dua kabel besar untuk membaca arus,
dan satu kabel kecil untuk membaca tegangan. Oke, lanjut lagi kita tempelin voltmeter dan modul charger ke akriliknya. Di sini saya pakai lem LCD ditambah hot glue. Buat mastiin modulnya nempel dengan baik, Pak. Untuk part-part yang lain silahkan ditonton aja ya, Pak. Capek ngetik skripnya. Oke, setelah semua part kita tempelin, sisanya tinggal wiring dan solder sana sini. Kita mulai dari nyambungin input PSU ke soket AC. Lanjut ke bagian output modul PSU-nya, kita sambungin ke binding post. Kalau bisa kabelnya agak tebalan dikit, Pak, buat ngurangin power loss. Input modul PSU-nya kita paralel dengan input modul charger. Kabel ke bagian LED pada switch, nantinya kita sambungin ke input pada modul charger. Kenapa pakai arus DC buat LED-nya? Ngeri putus, Pak, LED-nya. Nah, biar nggak monoton, di sini Ane kasih aksen warna merah pada wall hangernya, Pak. Biar cakep dikit. Wall hangernya tinggal kita tempelin ke akrilik pakai baut M5. Last, kabel dari switch kita sambungin ke soket AC. Dan output PSU kita sambungin ke modul. Nah, kalau udah selesai, tinggal kita tutupin aja nih, Pak. Kalau kemarin yang closure-nya rada terbuka, kali ini saya mau coba yang rada tertutup. Takut cicak bersarang kalau kebuka, Pak. Nah, di bagian ini adalah titik terendah dalam hidup saya. Bisa-bisa hanya modul lipas angin, tapi protektif film akriliknya belum dicopot. Ini gobloknya sampai ke tulang sih. Capek ah. Oke, masuk ke sesi pengetesan. Terus terang saya kagum dengan modul ini. Nggak nyangka bisa precise sampai 0,01 volt loh, Pak. Dengan harga segini udah terbilang bagus sih. Kalau buat dijadiin short finder atau MBR, kayaknya kurang cocok. Soalnya arus yang bisa disuplai kayak kentang gitu, Pak. Cuma 5 ampere. Tapi fitur lainnya kayak overcurrent protection bakal nolong banget sih. Buat ngesuplai daya ke HP misalnya kita kebalik masang pin konektor baterainya. Overall saya suka. Harga lumayan murah. Fitur melimpah. Compact lagi. Ya wis, sekian dulu video dari saya. Seperti biasa, like video ini kalau kalian suka. Dislike kalau kalian ngerasa videonya nggak guna. Subscribe channel ini biar bisa bikin video aneh lainnya. Until next time, keep DIY.